Perkenalkan, namaku Anton, umur 30 tahun. Kalau ngomongin postur tubuh, aku sih masih tergolong ideal lah untuk postur tubuh orang Indonesia. Di usia 30 ini aku masih single dan belum ingin punya pasangan dulu karena aku mau fokus pada karirku. Oh iya, sekarang aku bekerja di perusahaan swasta di Jakarta. Karena keahlianku yang jarang dimiliki oleh teman-temanku di perusahaan itu, posisiku cukup diperhitungkan oleh atasan. Hingga suatu ketika, pihak perusahaan memberiku tugas untuk menjadi wakil perusahaan menghadiri kegiatan seminar dan pelatihan di kantor pusat yang berada di kota ujung timur Indonesia. Meskipun jauh dari Jakarta, aku harus tetap berangkat demi karier dan masa depanku. Singkat cerita, kegiatanku di kota ujung timur Indonesia itu sudah selesai. Besok aku mau pulang ke Jakarta setelah mengikuti kegiatan dari perusahaan tersebut. Aku ingin naik kapal laut saja deh, karena selama ini kalau bepergian, aku belum pernah naik kapal laut. Jadi aku coba saja, walaupun perjalanan ditempuh dalam waktu 1 minggu. Ya, hitung-hitung sambil refreshing dan mencoba pengalaman baru. Setelah membeli tiket kapal laut kelas 1, aku langsung berkemas-kemas untuk persiapan besoknya. Tiba saatnya aku menuju pelabuhan. Setelah melalui berbagai proses pemeriksaan tiket dan bercampur dengan para penumpang, akhirnya aku naik dan masuk ke kamarku yang kelas 1. Karena kamar kelas 1, jadi hanya aku sendiri yang menempati kamar itu. Setelah meletakkan barang bawaan di kamar, aku berjalan-jalan di dek kapal sambil menunggu kapal akan berangkat. Wah, kalau selama 1 minggu di atas kapal nggak ada yang bisa bikin segar, bisa tambah pusing nih, pikirku. Sambil melihat sekeliling, tiba-tiba mataku tertuju pada seorang ibu muda berjilbab. Kira-kira berumur 27 tahunan, bersama anaknya yang kira-kira 5 tahun. Di sebelahnya, ada seorang lelaki yang kemudian mencium kening ibu muda itu dan anaknya. Setelah itu, mereka berdua naik kapal dan tak lama kemudian kapal berangkat meninggalkan pelabuhan, sementara lelaki itu melambaikan tangannya kepada ibu muda tersebut. Setelah kapal menjauh dari pelabuhan, aku berpikir, kayaknya aku tertarik deh sama dia. Ya, meskipun nantinya cuma buat teman ngobrol, tapi lumayanlah daripada kesepian. Tak berpikir panjang, aku mulai mendekati ibu muda itu dan berkenalan. Namaku Anton, aku tujuan Jakarta, ujarku. Ibu muda itu sekilas melihatku dan senyum mengembang di bibirnya yang tipis. Tak lama kemudian, dia berkata, "Namaku Lia. Dan ini anakku, tujuan kami sama, ke Jakarta juga." Akhirnya kami saling ngobrol. Ternyata lelaki tadi adalah suaminya yang bekerja di kota itu, dan Lia setiap 6 bulan sekali datang bersama anaknya untuk melepas rindu kepada sang suami. Besok paginya saat waktu sarapan, aku melihat Lia bersama anaknya sedang menuju ruang makan. Aku melihat dari belakang. Indahnya, pikirku dalam hati. Aku melihat pemandangan punggungnya yang cukup berisi, meskipun sudah tertutup gaun panjang hingga mata kaki. Langsung saja aku menemuinya dan kami makan bersama di satu meja. Di meja makan, sesekali aku melirik ke arahnya. Wow, sempat aku melihat fenomena alam, bentuk tubuhnya yang ditutupi jilbab dan bajunya. Otomatis aku jadi nggak fokus dan mulai ngelantur. Waduh, pikiran jadi kotor nih. Aku berusaha memecah keheningan dengan mengajaknya ngobrol ringan. "Lia, di kelas 1 juga ya?" tanyaku. "Tidak mas, aku ambil di kelas 2 aja kok," jawabnya sambil tersenyum, senyumnya mengembang dari bibirnya yang tipis dan basah. "Oh, kalau aku di kelas 1, sendirian aja sih, pengen tenang dan rileks," ucapku sekenanya. "Lia juga sendiri kok. Dari tadi malam belum ada penumpang yang sekamar dengan Lia, jadi Lia cuma ditemani anakku aja nih," sahutnya. "Oh gitu ya. Berarti aku bisa dong main-main ke kamarmu?" tanyaku. "Bisa aja kok, kita kan di satu lorong.
Tadi malam Mas Anton keluar, aku sempat melihat kok, ujarnya. Oh ya, aku mau cari rokok tuh semalam, sahutku lagi. Setelah selesai sarapan, kami berjalan bersama di koridor kapal sambil bercerita dan diiringi guyonan kecil. Karena di luar koridor angin cukup kencang, saat aku berjalan di sampingnya, aku mencium bau wangi yang sangat harum dan sempat melihat leher putih ibu berjilbab ini. Oh, seandainya aku dapat bersamanya terus dalam seminggu ini, bisikku dalam hati. Hari kedua belum terjadi apa-apa di antara kami, namun setelah makan sore, iseng-iseng aku mengetuk pintu kamarnya. Lia, ini aku Anton, boleh aku masuk? Tanyaku. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan muncul kepalanya yang ditutupi oleh jilbab seadanya dan menggunakan daster. Aku lihat dia, tetap cantik dan pesonanya tidak berkurang. Silakan masuk, Mas, ujarnya pelan. Maaf, anakku baru aja tidur dan aku baru saja menidurkannya, sahutnya. Karena kami tidak ingin mengganggu anaknya, jadi kami duduk di tempat tidur yang lain. Sambil bercerita, aku memandangnya. Semakin lama di sini, aku semakin tidak kuat menahan keinginanku. Saat kami sedang bercerita, daster Lia tersingkap hingga ke lututnya. Spontan aku berkomentar, mulus sekali kakimu Lia, pasti kamu merawatnya dengan baik dan sempurna. Secara refleks, dia langsung menarik kakinya dari genggamanku. Ah, Mas Anton bisa aja, ujarnya dengan senyum yang mengembang dari bibirnya yang tipis dan basah. Namun aku tetap memegang kakinya dan perlahan-lahan menggeser tanganku ke atas. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, langsung saja aku menyibakkan tirai itu hingga ke atas dan seketika aku menyerang benteng pertahanan kapalnya. Boom! Awalnya sih, memang ada penolakan, tapi lama-lama dia membalas seranganku juga. Akhirnya terjadilah pertempuran sengit di atas kapal tersebut meskipun tanpa suara. Setelah semuanya selesai, aku memberanikan diri untuk meminta maaf padanya dengan berkata, maafin aku ya, aku kebawa suasana. Padahal dalam hatiku, aku siap jika nanti Lia marah padaku. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tiba-tiba Lia memegang tanganku kemudian menariknya, membawanya menuju gudang senjata milik Lia. Aku menangkap sinyal itu dari radar Lia yang seolah-olah menginginkan sesuatu yang belum dia capai waktu itu. Tanpa berlama-lama, segera ku selesaikan tugasku. Dan hasilnya, boom! Lia pun kembali tersenyum bahagia karena mendapatkan apa yang dia harapkan. Aku pun pamit untuk kembali ke kamarku karena jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Semenjak kejadian itu, aku dan Lia semakin dekat. Dan pertemuan kami menjadi semakin sering. Keesokan paginya, ketika waktu sarapan tiba, aku mengetuk pintu kamarnya. Lia, kita sarapan pagi, ujarku pelan. Tak lama, pintu terbuka dan Lia sudah siap dengan long dress panjang dan berjilbab. Anakku belum bangun nih, jawabnya. Jadi gimana dong? Tanyaku. Kita tunggu sebentar aja ya. Akhirnya kami mengobrol dulu. Sudah sekitar setengah jam, anaknya belum bangun juga. Tanpa disadari, kami malah saling berpegangan tangan. Lia, kamu cantik sekali, ujarku. Ah, Mas ini, Lia biasa-biasa aja kok, jawabnya malu-malu. Aku mencoba menggoda dengan mengajaknya begituan, tapi dia menjawab, ntar anakku bangun loh. Sebentar aja ya, Lia, ucapku memelas. Gimana ya? Jawab Lia ragu-ragu. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, langsung kulancarkan seranganku. Terjadi lagi deh, pertempuran dan kerja kelompok yang lebih luar biasa dari yang sebelumnya. Selama 4 hari, kami selalu bertempur dan kerja kelompok bareng. Namun, Lia tidak pernah sepenuhnya polos, alias jilbab dan bajunya tetap menempel di tubuhnya. Dan aku pun tidak mempermasalahkan itu. Yang penting, kami bisa sama-sama mencapai puncak kejayaan masing-masing, pikirku. Hari berikutnya, yang juga merupakan hari terakhir kami di kapal, kami berdua terlambat bangun pagi. Aku pikir lebih baik bersiap-siap saja,
karena dalam beberapa jam lagi kapal akan bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Saat aku sedang membereskan barang-barang, ku dengar ketukan di pintu dan suara Lia terdengar dari luar. "Mas, sudah siap-siap ya?" tanyanya. "Iya nih," jawabku sambil melirik ke arah Lia yang membawa anaknya. "Ayo masuk dulu." "Lia sudah siapin barang-barangnya ya?" tanyaku. "Ya sudah mas, makanya aku kesini untuk memastikan, siapa tahu mas masih belum bangun." "Gara-gara semalam," bisiknya di telingaku. Lia, kamu itu makin menggemaskan aja," ujarku sambil mencoleknya. Terdengar pengumuman dari pengeras suara di kapal, bahwa kira-kira 2 jam lagi kapal akan tiba di pelabuhan. Wah, aku jadi berat juga berpisah dengan Lia, dan badanku malah jadi tambah panas dingin, pikirku. Kulihat Lia yang duduk di tempat tidurku tampak merasakan hal yang sama. Aku mencoba memulai pembicaraan. "Lia, kamu kok tambah cantik ya? Memakai jilbab dan long dress itu," ujarku. "Ah, mas ini pasti kalau bilang begitu ada maunya ya," selidiknya sambil tersenyum. Langsung aja ku jawab, "Tahu aja," sahutku. Sambil ku bereskan pakaianku dan ku masukkan ke dalam tas, kulihat anaknya mulai rewel. Mungkin sudah mulai ngantuk atau sudah tahu ya mamanya mau asik-asik. "Mama, aku kembali ke kamar dulu ya," tanya anaknya. "Mau ngapain?" tanya mamanya. "Mau bobo bentar aja, ngantuk." "Oh, ya sudah, kalau gitu nanti mama nyusul. Kita tinggal sejam lagi nyampe." "Aku bobo dulu ya, nanti mama bangunin," sahut mamanya. Setelah hanya tinggal aku dan Lia di kamarku, tanpa menunggu lama lagi, aku langsung mendekat dan memeluk Lia sebagai tanda perpisahan. "Mas, mau ngapain?" tanya Lia. "Tidak, Lia. Aku hanya ingin memelukmu sebagai tanda perpisahan kita selama 6 hari di kapal ini. Kalau aku punya salah sama kamu, dengan tulus aku minta maaf ya." "Kok ngomongnya gitu, Mas?" sahut Lia spontan. "Apa kita tidak bisa bertemu lagi, Mas?" lanjutnya. Akhirnya Lia jujur mengatakan bahwa selama 6 hari di kapal ini, dia merasa bahagia bersama aku. Lia bilang kalau selama ini, dia tidak mendapatkan sesuatu seperti yang sudah kami lakukan selama di kapal itu. Mendengar hal itu, entah kenapa perasaanku berubah menjadi sayang pada Lia. Tapi, apakah mungkin? Lia kan masih istri orang, tanyaku dalam hati. Tak lama kemudian, dari keheningan kami berdua, ABK memberi pengumuman lagi lewat pengeras suara bahwa 15 menit lagi kapal akan bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Kami pun segera bergegas merapikan kembali pakaian, dan Lia kembali ke kamarnya sementara aku langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri lagi. Akhirnya kapal pun berlabuh di pelabuhan. Kami sudah tiba di dermaga dan saatnya kami berpisah. Masing-masing dari kami memberikan alamat rumah serta nomor telepon, dengan harapan di lain waktu kami bisa bertemu lagi. Lambaian tanganku menyertai kepergian Lia. "Oh Lia, engkau memang cantik dan mempesona, walaupun tubuhmu tertutup jilbab dan gaun panjang, namun aku tidak bisa memungkiri, kamu memang jos."